kita bertemu. Hai teman-teman, selamat datang di channel pembelajaran kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 1A, apa kabarnya hari ini? Doakan semoga adik-adik semua sehat walafiat ya. Nah, hari ini adik-adik di rumah akan belajar dengan Ibu Salma ya. Tentunya adik-adik sudah kenal dengan Ibu Guru ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh adik Raska. Ayo adik Raska, dipersilahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita sudah masuk pada tema 2 ya, yaitu kegemaranku. Dengan subtema 1, gemar berolahraga pada pembelajaran 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya, silakan adik-adik tonton video ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat memahami kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi aturan saat sedang bermain atau berolahraga dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat sedang bermain ataupun berolahraga dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar Udin dan teman-temannya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Udin dan teman-temannya sedang apa ya? Benar sekali. Udin dan teman-temannya sedang berolahraga. Berolahraga sangatlah baik untuk kesehatan. Karena dengan berolahraga akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Berolahraga juga dapat dilakukan dengan cara bersepeda. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada Siti dan teman-temannya yang sedang bersepeda. Bersepeda bisa juga dilakukan di hari Minggu. Bersepeda sangatlah menyenangkan dan juga dapat menyehatkan tubuh ya. Namun, berolahraga tidak hanya dilakukan dengan cara bersepeda. Bisa juga dilakukan sambil bermain. Nah, olahraga yang dapat dilakukan dengan cara bermain seperti jalan kaki. Berjalan kaki sangatlah baik untuk kesehatan ya, karena dapat memperkuat otot-otot kaki. Selain berjalan kaki, kita juga bisa bermain lompat tali, ular naga, tapak gunung, balap karung, dan lomba lari. Nah, setelah kita melakukan permainan tersebut, tentu hati kita menjadi riang gembira ya. Selain itu, badan pun menjadi sehat. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian lafalkan kegiatan permainan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kata ular naga. Kata ular naga ini terdiri dari 4 suku kata, yakni lar, na, ga. Kemudian ada kata jalan kaki. Jalan kaki.
kaki. Kemudian ada kata sepak bola. Sepak bola. Kemudian ada kata lompat tali. Lompat tali. Dan yang terakhir ada kata lomba lari. Lomba lari. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Siti, Lani, dan Dayu sedang bermain apa ya? Ada yang tahu tidak? Benar sekali. Siti, Lani, dan Dayu sedang bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang ke rumah. Nah, sebelum masuk ke rumah, Siti melepaskan sandalnya. Siti meletakkan sandalnya pada rak sepatu. Kemudian Siti masuk ke dalam rumah. Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Anak-anak, seperti halnya Siti, kalian juga harus mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Siti ya. Setelah kalian selesai bermain, ada baiknya kalian harus mencuci tangan dan juga membersihkan diri kalian ya, agar badan kita selalu sehat. Anak-anak, dalam bermain tentu ada aturan-aturan yang harus kita taati agar permainan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, dalam bermain ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan selama permainan. Nah, hal-hal yang boleh dilakukan saat bermain yakni berbaris rapi sebelum berolahraga, kemudian mengantri apabila bergiliran, dan harus menggunakan perlengkapan keselamatan. Kemudian ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama permainan. Yang pertama, berlaku kasar kepada teman. Yang kedua, kita bersikap marah apabila kalah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh curang selama bermain ya. Nah, begitu ya anak-anak, kita harus selalu menerapkan aturan-aturan tersebut apabila kita sedang bermain bersama teman ya, agar permainan berjalan lancar dan semua kembali ceria setelah bermain ya. Nah, anak-anak, marilah kita lanjutkan materi kita selanjutnya ya. Di sini ada Udin, Edo, dan Beni sedang berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni sedang bersiap-siap. Kemudian Siti meniup peluit tanda lomba lari akan dimulai. Prit, prit, prit. Begitulah bunyinya. Edo, Udin, dan Beni berlari dengan kencang. Anak-anak, dari bacaan yang sudah ibu guru bacakan, apakah bunyi peluit yang kalian dengar masuk dalam kategori bunyi alam atau bunyi buatan? Benar sekali. Bunyi peluit masuk dalam kategori bunyi buatan. Bunyi buatan ialah bunyi yang dihasilkan oleh manusia karena adanya campur tangan dari manusia. Contohnya, bunyi beduk. Bunyi beduk yakni duk, duk, duk. Kemudian ada bunyi bel sepeda. Kring, kring, kring. Kemudian ada
bunyi tepuk tangan. Prok, prok, prok. Nah, kemudian ada juga bunyi pintu diketuk. Tok, tok, tok. Nah, itulah contoh dari bunyi-bunyi buatan ya. Nah, selain bunyi buatan, ada juga bunyi alam. Bunyi alam ialah bunyi yang dihasilkan oleh alam ya, dan tidak ada campur tangan dari manusia. Contohnya bunyi angin bertiup. Wus, wus, wus. Kemudian bunyi ombak. Biur, biur, biur. Nah, itulah bunyi buatan dan bunyi alam ya. Nah, pada slide selanjutnya ini ada tugas adik-adik ya. Yang pertama, adik-adik diminta untuk membacakan kata-kata pada kotak yang ada di sini ya. Kemudian yang kedua, adik-adik peragakanlah kata-kata yang ada di kotak ini. Dan tugasnya dibuat dalam bentuk video ya, dan dikirimkan pada WA-nya Ibu Ani ataupun Ibu Salma. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.